Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pelajaran Iqra buku metode Asy-Syafi'i sampai halaman berapa ya? Sabtu pekan kemarin ya? 17. Oh, tanwin ya? Fatatain, kasratain, dhammatain bukannya udah? Belum? Udah. Setelah ini mana? Oh, setelah ini. Berarti yang 17. Apa-apa kita ulangin dikit. Di sini ada yang udah saya jelasin juga di pekan sebelumnya ya kan, tentang fatatain, kasratain, dhammatain, definisinya udah tahu. Sekarang coba kita prakteknya lagi ya, untuk mengingat-ingat, untuk mengulang gimana cara baca tanwin ini, bacaan tanwin. Terus sekarang saya baca terus diulangin langsung ya sama yang lain ya. Istami' waradid, dengarkan dan ulangi. An in un, ban bin bun, tan tin tun, san sin sun, jan jin jun, han hin hun, khon khin khun, dan din dun, zan zin zun, ron rin run, zan zin zun, san sin sun, shan shin shun, son sin shun, don lin lun, ton tin tun, ron rin run, an ain un, gon rin run, fan fin fun, kon kin kun, kan kin kun, lan lin lun, man min mun, nan nin nun, wan win wun, han hin hun, yan yin yun. Masuk ke halaman selanjutnya, halaman 18. Untuk halaman 18 ini saya minta satu-satu ya, satu baris. Langsung aja biar cepat ya. Satu baris dari Mas Riki. Yang mana? Ya udah dijelasin kan waktu itu. Udah. Yang fathah itu, fathatain itu harus ada alif di belakangnya. Kayak ban, tan kan udah jelasin. Kecuali hamzah dan alif itu sendiri, nggak perlu tambah alif lagi. Oh, yang nyambung ya? Ya nyambung, disambung. Tapi bacanya tetap pendek, nggak dipanjangin. Ya, Mas Riki langsung halaman 19, satu baris. 19. Ya. Waladin, abadin. A-nya pendek. Abadin, abadun, qalamun. Ya, lanjut Pak Temyo. Sanatan, adaban, amadin, laibun. Ainnya agak kurang ya Pak, jadi laibun. 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 Ya lumayan. Lanjut. Rajulin,
Alatun, ahadun, arba'in, Lanjut. lahabin, ghanamin, Salah. ghanamin, Qadamun. qadarin, inaban, Diulang lagi Mas Riki. jabalun, rajulun, toma'an, nasadin, Ya, lanjut Pak Samyo. rohaban, rogoban, dasarun, Basyarun. basarun, dusurin, Ya. maradin, malakun, hasaban, Hasanan. Nah. Hasanan. oh iya, hasanan, kutubun, haroman, lunalun, rusulun, lubadan, Saya yang ini ikutin ya. Istami' wa radid selanjutnya. Amalan, amalan, ahadan, ahadan, baladan, baladan, kalimatan, kalimatan, abadan, abadan, raqabatin, rokobatin, warathatun, warasatun, kalimatun, kalimatun, safaratan, safaratan, hasanatan, hasanatan, hasanatun, hasanatun, syajaratan. syajaratan. Nah, sekarang sudah lumayan bacanya. Nah, sedikit pembahasan untuk yang belum tahu ya, kita huruf-huruf apa sih yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah itu yang bisa disambung dan tidak bisa menyambung. Contohnya kayak alif. Nah, alif nggak bisa disambung kan? Alif di awal ya, alif. Alif di awal seperti ini, nggak bisa seperti ini misalnya. Nah, kalau ini la jadinya, ini la, ini alif, nggak bisa disambung. Tapi itu tidak bisa disambung, tapi dia bisa di akhir kata bisa nyambung gitu. Maksudnya kayak ba tadi, ban. Nah ini ada alifnya juga. Ini alif bisa disambung di akhir, di awal dia nggak bisa. Tapi nggak dibaca. Kalau ini nggak dibaca. Ini sebagai kaidah penulisan huruf tanwin fathatain ini seperti ini, ada alifnya. Jadi apanya? Kalau di belakang pasti disambung. Enggak pasti. Kenapa? Karena ada juga yang selain alif ada dal di sini. Tertulis ada alif dal, misalnya da. Nah seperti ini. Dan kan nggak bisa disambung walaupun letaknya di belakang. Dia nggak dibaca ya, semua alif kalau di belakang nggak dibaca. Nggak dibaca kalau huruf fathatain ini. Tapi kalau alifnya bukan fathatain, enggak tetap mati, cuma ada huruf panjang gitu. Ya, Huruf dibaca. Hukumnya cuma panjang doang, nggak dibaca a gitu. enggak. Kayak depan. Enggak. Misalnya ha, di sini ada ha. Ha, nah ini panjang 2 harokat di akhir kalimat ya, akhir kata. Jadi dibacanya cuma di depan doang. Enggak juga di depan. Kalau alif lam seperti ini kan, kalau syamsiah nggak dibaca juga. Langsung as-so misalnya kan. Iya, maksudnya kalau ada ini fathahnya, Yang ini. yang alif di depan kan dibaca kalau ada fathahnya. Ya, kalau ada tanda bacanya dibaca. Belakang nggak ada tanda bacanya kan? Belakang nggak ada tanda bacanya. Nggak mungkin ada tanda bacanya kalau di belakang. Biasanya ya emang nggak ada sih kayaknya sih, saya tahu. Depan doang kan tanda bacanya.
di depan. Tapi ada juga kalau dibubuhi oleh hamzah, biasanya hamzah. Kayak ini kan lam alif ya. Ini lam sama alif kalau digabung seperti ini kan. Misalnya ini kan di satu ini li anna. Li annahu kan ini dibaca, nah ada hamzahnya. Jadi huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan menyambung huruf setelahnya. Ada juga huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya tetapi tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Ini perinciannya ya. Sedikit tulis di sini ya. Jadi yang bisa disambung dan tidak bisa disambung tuh alif pertama, terus dal, ro, zai, wa, hamzah. Waw, hamzah sama ta. Jadi ini bisa disambung, tidak bisa menyambung. Maksudnya disambung ini di akhir, bisa disambung di akhir. Tidak bisa menyambung, menyambung itu di awal. Menyambung, misalnya dal sama ro, nggak bisa dal disambung sama ro, nggak bisa. Yang bisa disambung. Bisa disambung dan tidak bisa. Tidak bisa disambung di awal ya. Ya, di awal nggak bisa. Bisa disambung, maksudnya ini di akhir. Tidak bisa menyambung di awal atau di tengah, nggak bisa. Bisa disambung di awal kemudian. Ih, tambahin di sini aja. Ini udah. Awal di tengah. Yang bawah Oh, yang bawah. ada sama. Oh iya, bisa disambung dan bisa menyambung. Sini aja lanjutnya. Panjang juga nih. Yang selanjutnya
mana? Yang bawah. Yang bawah bisa semua, di awal, di akhir, kan bisa disambung. Itu tulisannya di awal maupun di tengah doang. Ini disambungkan artinya di akhir. Disambung itu artinya di akhir, disambung gitu. Tapi kan menyambung di awal, pas secara arti bahasanya. Menyambung, berarti dia yang menyambungkan. Ini dia yang disambungkan sama yang lain, sama huruf-huruf yang lain. Ya kan kita udah sampai pembahasan huruf bersambung ya di sini di Iqra sama Syafi'i. Jadi biar kita tahu, biar nggak ketukar-tukar. Jadi selain kita bisa baca, mudah-mudahan kita bisa nulis juga. Karena biasanya kalau cuma membaca, ingatan kita agak kurang kuat, kadang lupa. Jadi kalau disertai dengan menulis, ya insya Allah bisa lebih ingat, bisa lebih cepat memahami huruf-huruf. Kita belajar huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah. Udah ya nulisnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya 19. Di sini saya minta kayak tadi satu baris langsung aja, cuma saya tanya dulu ya tentang ininya nanti. Mulai dari Mas Riki, baca dulu satu baris. waladun basyarun baqaratun haraman. Ya, karena saya mau nanya, huruf waw kalau di akhir bisa disambung nggak? Wow, bisa. Ya benar, Bisa. bisa di akhir. Terus kalau huruf ro di kata yang kedua, ro ini kan letaknya di akhir ya. Kalau di tengah bisa disambung nggak? Di tengah tidak bisa. Ya nggak bisa. Terus yang ini tamar buto di kata nomor 3 di akhir itu nggak bisa disambung. Kalau di awal disambung apa enggak dia? Di awal Tamar buto tadi. tidak bisa. Ya nggak bisa. Terus yang huruf mim haroman itu di akhir disambung dengan di tengah itu ya. Di awal atau di tengah itu Bisa. disambung dia. Ya bisa disambung. Di awal, di tengah disambung. Di akhir bisa nggak? Ini kan di tengah ya, tengah atau di awal? Di akhir bisa nggak ini mim? Bisa. Ya benar, akhir mim bisa. Ya lanjut. Bukan. Apa? Kalau yang disambung itu belakang itu bukan tamar buto. Yang mana tuh? Yang tamar buto di belakang nggak bisa disambung ya? Bisa disambung. Bisa ya? Bisa nih di akhir bisa. Iya, kalau saya bisa. Bisa. Tapi bilangnya nggak bisa. Ini oh ya. Ini nggak bisa maksudnya. Yang bakaratun. Kenapa di akhir ini putus? Ketemunya roh. Ya, itu benar ketemunya roh. Bilangnya nggak bisa dong. Ya benar, salah. Depannya roh.
Karena di depannya ketemu ro jadi nggak bisa disambung, karena ro-nya ini nggak bisa disambung di tengah, jadi ininya mau nggak mau dipisah ta marbuto. Tapi kalau ta marbutonya ketemu ba misalnya, ketemu to itu bisa disambung di akhir seperti ini kan, bisa disambung. Ya benar, koreksinya di situ. Coba lanjut Pak Tumio, baca dulu satu baris. Masalan rogodan bigosodo Do bigodobin hasadan. ya, hasadan. Saya mau nanya, kalau huruf lam, masalan, lam di awal bisa disambung nggak? Yang di awal? Di awal bisa Pak. Ya benar bisa. Rogodan, dan rogodan ini posisinya di tengah, di awal apa di akhir ini dalam kata ini? Di tengah Pak. Ya benar, di tengah. Kenapa kok nggak disambung sama sama apa, alif ya, alif? Alif yang di belakangnya ini Pak ya. Ya itu di belakang. Karena tadi alasannya sama kayak tadi yang bakarotun, dalnya nggak bisa disambung di tengah, Iya. tidak bisa menyambung kan di awal tengah dal, ketemu alif. Alifnya sebenarnya bisa di akhir, bisa, cuma karena ketemu dal jadi bisa sendiri alifnya. Ya itu. Terus godobin, do-nya di tengah tuh, kalau di akhir bisa disambung nggak? Bigodobin, Bisa Pak. ya di akhir bisa. Hasadan, ha-nya kan di awal seperti itu disambung, kalau di akhir ha-nya Bisa juga. ya bisa disambung. Jadi semua ini bisa disambung, yang kategori yang bawah bisa semua disambung, awal maupun di tengah atau di akhir. Lanjut Pak Mufti. Puasa dan To, ton, wasaton jabapan nah, janapan tulalin usuwan. nah sekarang ini to ini posisi di tengah apa di akhir? Ya di tengah, bisa sambung. Kalau di awal bisa disambung? Ya bisa. Ya bisa, benar. Janafan, na di tengah, kalau di akhir bisa disambung? Bisa. Bisa. Dulalin, la di awal bisa sambung nggak? Bisa. Bisa. Huzuan, wa-nya itu posisinya di Tengah. ya tengah. Kok dipisah dia? Kenapa? Ketemu za. Ketemu. Depannya za. Ya benar. Sebelumnya itu huruf za nggak bisa disambung, tidak bisa menyambung di awal ataupun di tengah. Ketemu wow sebenarnya bisa sambung di akhir, cuma nggak bisa karena ketemu za. Ya benar. Lanjut ke Pak Hadian. wala amatun Hmm. darujatun zahaban marabun. Ya. Ini ada tak marbutoh di akhir. Kalau di tengah bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa, benar. Darujatun, ja ini posisinya di mana? Di tengah. Di tengah atau di awal ya, seperti ini posisinya sama. Oh iya. Nah. Zahaban, ha ini hanya Nah, ha. Kalau di tengah bisa sambung ha? bisa. Ya bisa. Beda. Cuma beda bentuknya beda.
Maradun. Do ini kan bisa ya sambung atau menyambung. Kenapa dia kok misah gitu? Karena huruf sebelumnya adalah roh. Ya harus sebelumnya ro nggak bisa menyambung di awal atau di tengah. Benar. Ya ada berapa nih? Ada 4 ya. Nih, saya baca satu baris saja ya. Ntar yang lain lanjutin. Istami' waradid, dengarkan dan ulangi. Torofan, sunanun, bisa khotin, samanan. Ya. Lanjut Mas Riki, satu baris. Hakaman, khotoan, lumazatin, libasharin. Lanjut Batumio. Kadiban, khobasi, khobasi, Bukan kho, jadi qi gitu. Qi khobasi, Ya. fadiyatun, darojatan, Ya, benar. Ini padian dulu. Oh, ada. Lanjut. Yang roh ya. Ulang. Rusulan, sa'atan, la'iban, ajalan. Ya, benar. Lanjut. Ajalun, umamin, hafadotan, ubulan. Ya, benar. Sebelum kita lanjut, saya mau ngajak bapak-bapak semua baca doa dulu ya. Setiap pagi kita rutinkan, kalau kita nggak bisa waktunya misalnya nggak sempat baca doa zikir pagi, ya seenggaknya kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Jangan dilupakan doa pagi tersebut supaya kita belajar bisa bermanfaat juga. Karena kita belajar bukan belajar di sini misalnya kita bisa nanti suatu saat lancar, bukan karena kita juga, karena itu taufik dan hidayahnya dari Allah. Karena kita berdoa dan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan kita terus rajin, walaupun kita belajar dari awal, mudah-mudahan kita bisa ngikutin. Bagi yang udah bisa, tetap rajin, tetap semangat. Yang belum bisa harus lebih semangat lagi. Ini kalau di Iqra sini masuk ke pelajaran 6 huruf, membedakan 2 huruf yang tertukar. Apanya? Iya, makanya ini kan udah beda bahasannya gitu. Udah beda bahasan, jadi nanti aja membahasnya. Maksudnya gitu. Jadi kita nulis yang di sini atau Di sini aja disebutin, kita tulis di depan. Bener enggak? Imla itu ya. iya, imla, namanya imla, dikte. Nulis di buku aja. Ya, di buku aja. Hah? Ulang tahun ini. Buku nih ada nih, buku nih catatan. Gak apa-apa, nulis di sini di buku aja. Enggak harus contoh, jadi evaluasi pendengaran gitu. Belum tentu yang saya sebutin ada di sini juga. Itu jangan ada di sini. Kalau ada pun di sini diacak. Iya, maksudnya diacak. Contek lagi. Iya, diacak. Saya nggak mau kan. Ada nggak? Saya ada nih. Itu bisa dihapus belakangnya. Pensil. Pulpen erasable bisa dihapus. Bisa. Modelnya kayak
pensil sih, keluarnya kayak pensil. Cuma tinta itu. Ya kita imla ya, imla untuk tes pendengaran juga. Sejauh mana pemahaman kita tentang bunyi-bunyi huruf yang udah kita pelajari selama ini, dan yang disambung ataupun nggak disambung gitu, yang kategori ini. Terus jangan lupa juga yang fathatain ya, kalau ada fathatain kasih alif juga belakangnya ya, karena kan nulis kan. Disamain atau beda? Sama semua, sama nggak apa-apa. Enggak Nggak ada ada langsung iklan jam Oh. biar bisa. Nah ya, yang pertama ya, yang pertama adaban, adaban, adaban ya. Alifnya pakai hamzah di atasnya ya. Ya, nanti ada yang alif pakai hamzah dan enggak, nanti kita pelajari akan berikutnya insya Allah. Oh ini pakai hamzah, adaban. Ya lanjut ya. Ya nomor 2 ghanamun, ghanamun, ghanamun. Kalau bermatain itu Enggak, biasa aja. Enggak, Enggak biasa aja. Yang kasih alif cuma fathatain tadi. Lanjut ke haraman, haraman. Lanjut yang keempat baladan, baladan. Ya. Yang kelima amadin, amadin, amadin. Sedikit udah, coba dikoreksi satu-satu. Ya benar. Ya sedikit benar. Gak apa-apa, salah namanya. Kita belajar. Kalian Biasanya nggak lihat. ya benar. Ya, kamu teh. Ini yang pertama apa bacanya nih? Ini. Adaban.
Oh iya. Ada ban cuma kasih alifnya. Oh, orang alif. Iya, ini alifnya kurang. Ini juga nih ya. Ini apa nih? Baladan ya? Oh, Ya, iya. baladan. Udah sih. Lalu ini Alamatnya. kalau Amadin enggak kan kasrotain. oh berarti yang fathah doang. Fathatain doang yang ada alifnya. Wajib itu ya. Ya, wajib. Bacanya tetap pendek. Ya, Pak. Ada. Semio. Ini gimana? Oh gini ya. Alifnya. Gini ya. Nah, ini nih. Kayak gini ya. Oh, iya. Namanya tahu. Benar. Ya. Tumia, coba lihat. Benar kayak Pak Tumia, benar. Benar. Ini bisa semua ya bawah. Oh, ini kurang alif nih. Nih, abadan kurang alif tadi. Yang nomor 5. Yang awal juga. Sama nomor 5. Nomor 5 kan nggak disambung. Ya? Iya, ini disambung. Ini juga disambung. Benar sih, cuma ada disambung. Ba misalnya. Ban. Ini kurang alif. Nah, ya benar. Itu kalau benar. Tadi ada beberapa yang salah, cuma sedikit. Terus kaidahnya jangan lupa kaidah penulisannya ya. Kaidah penulisannya Ini lain. yang kita pelajari yang lalu udah di sini kan ya Mas ya, yang tekanan garis sama di atas garis ya. Jangan dilupain itunya. Tadi masih banyak yang keluar garis. Iya. Iya, kan itu kita ingat juga sambil kita latihan nulis juga. Yang mana yang kena garis, yang mana yang di atas garis. Tuh. Selain tulisannya rapi ya sesuai kaidah. Jadi terus. Sudah dicatat kan itu Udah. kaidahnya? Yang di atas garis dicatat loh. Oh, tidak kan? Ya itu jangan dilupa diulangin lagi sambil belajar nulis. Sini masih huruf tanwin di sini ya. Tanwin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Terkait dengan alif pakai hamzah sama enggak itu? Oh itu ada kaidahnya emang apa namanya beberapa kata yang sifatnya samai ya, samai itu pendengaran atau dari sananya gitu. Ada nanti kita pelajari di namanya di sini di bab 6 ini hamzah wasal dan hamzah qata atau hamzah qat'i. Alif yang dibaca dinamakan huruf hamzah. Jika terletak di awal kata harus ditulis dengan bentuk alif. Hamzah ini memiliki nama dan ciri tertentu yang dikenal dengan hamzah wasal dan hamzah qata. Banyak juga kategorinya, di sini ada yang terpola dan tidak terpola. Contohnya kayak hamzah wasal non kiasia, jadi kategorinya banyak. Sebenarnya harus dihafal ini. Nah tadi yang saya Nggak baku ya berarti ya nggak baku. Jadi yang saya sebutkan tadi barusan ada terletak pada 10 kata samaiyah pendengaran tadi. Ini kategori di
di bab 6 pelajaran 6 letak hamzah wasol non kiasiyah yang tidak terpola gitu. Contoh ismun. Nah ini nggak pakai hamzah, pakai alif aja, ismun tapi bacanya. Jadi Al-Quran pun ya seperti ini. Kalau kita perhatikan ismun ya nggak ada hamzahnya. Yang ada hamzahnya di bab selanjutnya masalah nih. Apanya? Masih salah dulu. Iya, makanya diulangin aja nih ya. Depan biar nggak langsung responnya. Oh, biar cepat responnya. Ya udah. Cepat maksudnya bener nggak? Kalau di sini kan bisa. Bener apa enggak? Ya udah boleh nih ke depan dari Mas Kilo. Satu kata aja ya. Ingat ya, satu aja. Satu kata di toma'an. Ya, toma'an. Toma'an. Benar, lawannya benar, mimnya benar, ainnya kurang benar. Kenapa? Karena ain kan bisa disambung nih. Bisa disambung, bisa menyambung. Enggak nyambung sama alif. Oh, sama alif. Iya, coba disambung sama alif. Kalau sama alif jadinya Jadi ke atas. oh gini ya. Iya, nah ya gitu. Nah. Ya benar. Ya, selanjutnya Pak Tumyo. Ain tengah ya. Ya, ini jadi di tengah, alifnya di akhir bisa, karena di akhir ini bisa alif disambung. Ke tadi udah nih. Basyarun. Syarun. Basyarun. Itu ini yang mana? Yang ini apa ini? Oh, saya nyebutin yang ini basyarun. Kalau ini kan sa, bahasa. Tapi basyarun yang ini ya. Ya. Gak apa salah biarin aja dulu. Udah tadi tahu. Kalau begitu jadi diingat. Oh, salah. Pasti ingat terus. Basyarun. Hurufnya udah benar, harokat benar, cuma sya itu harusnya ada
ekornya kalau di tengah. Coba maaf Pak, bentar. Jadi kalau di tengah ini seperti ini nih. Nah, ini huruf sebelumnya apa? Ini huruf sebelumnya, ini sya. Ini ada ekornya dulu. Oh, baru disambung lagi. Ya, baru sambung lagi. Jadi kurang ekornya itu. Iya. Kasih ekor dulu, sya-nya. Ada sambung. Jadi sama aja, jadi kayak sya, so, do yang ada ekornya. Kalau ini enggak. Iya. Itu enggak harus pakai ekor. Kalau sa enggak pakai ekor. Nah, ya benar gitu. Ya kadang kita belum pelajari juga ya di tengah gimana nulisnya ya. Di tengah di awal seperti itu. Ya. Nggak apa-apa, ntar sambil jalan aja. Ya benar. Lanjut. Kalimatan. Kalimatan. Pakai tamar buto. Matan. Pakai tamar buto. Oh, betul. Ini. Pakai alif nggak? Oke, tapi dipisah ya. Nggak pakai. Kenapa? Karena hamzah sama tamar buto nggak pakai alif. Kan ada pengecualian ya. Kita udah bahas di pekan kemarin. Tuh di sini tuh tamar buto, hamzah, Hamzah sama. tamar buto nggak pakai alif. Tapi udah benar tulisannya. Benar. Benar, dah alifnya nggak usah. Biar ingat ya. Benar disambung nih ya. Benar, disambung semua benar. Kalimatan. Ya huruf K juga bisa begini ya, ini benar juga ini K-nya. Bisa juga yang begini. Nah ini K-nya yang begini doang bisa, yang begitu boleh, yang begitu begini sebenarnya tuh agak. Sebenarnya saya pengen tulis kayak rapi. Begini harusnya kalau mau begitu. Seperti ini. Apa itu Pak? Iya, kayak S. Tapi kok gini ya begini, itu salah berarti. Kalau niatnya kayak gitu. Pak Den, lanjut. Hasanatan. Hasanatan. Pakai tamar buto juga. Ya. Ya benar. Hasanatan. Pakai alif nggak? Enggak. Udah ketahuan. Ya, udah bagus lumayan. Cuma perlu banyak latihan menulis. Banyak latihan menulis biar lebih mengenal huruf, biar lebih mengenal suara. Ada yang ditanyain lagi tentang pelajaran gitar ini? Huruf PR nggak? PR. Ya, karena kan kita dikasih PR. Iya. Besok aku dulu deh. Iya. Pasangan. Bahasa Arab PR-nya apa? Pasangan. Titik-titik ya. Mubtada. Iya, mubtada dan Khobar. Iya. Diapain? Ada titik-titiknya bahwa Bisa isu dikobarnya. Oh, Dikasih mubtada, dikasih khobar kan. digarisin. enggak disuruh nulis bawahnya titik-titik. Oh iya. Ada apalah. Tapi ditulis kan? Iya udah. Iya nggak apa-apa udah. Itu. Ya sama aja itu juga latihan nulis.
sama aja nggak apa-apa. Yang penting dia minta PR nih sekarang. Kalau teman bagus beda lagi. Jadi ya udah kalau gitu di sini penekanan PR-nya yang saya minta selain huruf ini tadi yang kita barusan pelajari sama yang waktu itu ya, yang di atas garis sama yang di bawah yang di atas garis sama yang kena garis gitu, kayak ba kan di sini titiknya di bawah ya, titiknya di bawah, terus yang kena garis nun titiknya tapi di atas. Nah ini ditulis ya secara benar, dilihat aja bukunya nulisnya secara benar. 2 baris saja di sini di halaman 19. Nah, Mas Riki baris pertama kedua 16 baris pertama kedua. ya, selanjutnya Pak Tumio ketiga keempat. Ini Pak Tumio, terus Pak Mukti keempat, selanjutnya tuh 5, 6, Ardian 7, 8. Kaidah menulis sebelumnya yang kita pelajari dipakai, yang ini dipakai sama alif di tanwin tadi. Oh ini udah ada contohnya kalau alif di fathatain ya, udah ada contohnya di sini. Jangan dilupain. Mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi, mudah-mudahan dikerjain ya. Soalnya saya baca di WhatsApp ya, yang kemarin saya share kan, ada seorang murid dikasih tugas PR bahasa Arab sama syekhnya, itu nggak dikerjain, katanya sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Ya benar, emang sibuk. Terus pekan besok kerjain ya, katanya. Ya insya Allah saya, katanya dikerjain. Ketemu lagi pekan berikutnya nggak dikerjain juga PR-nya dengan alasan sibuk lagi, sibuk ini sibuk itu, keluarga. Ya benar, syekhnya pun percaya dengan kesibukan keluarga, yang nggak bohong gitu si muridnya. Cuma syekhnya berpesan kepada muridnya tersebut, sebenarnya bukan keluarga itu bukan alasan utama, atau kesibukan sehari-hari bukan alasan utama kita nggak ngerjain PR. Jadi alasan utama kita nggak ngerjain PR atau tugas bahasa Arab atau tugas Iqra ini mungkin karena kurangnya prioritas kita tentang pelajaran kita gitu. Kenapa? Ya mungkin karena Iqra ini kita sepelekan, kita tidak prioritaskan karena nggak ada uangnya gitu, nggak nyangkut ke dunia gitu. Sedangkan yang lain bisa menyangkut ke dunia, ada untungnya gitu. Padahal kalau kita ngerjain ini sama aja kita memperjuangkan agama kita, memperjuangkan agama Islam, kita berjihad melawan kebodohan kita untuk memperjuangkan agama Islam ini agar bisa lebih baik ke depannya. Yang janji Allah itu ke depannya agama Islam itu akan kembali bangkit di akhir zaman nanti. Mudah-mudahan dengan kita belajar bisa menjadi wasilah untuk kita bisa turut serta dalam membangkitkan agama kita ini. Pesan saya yaitu jangan malas belajar, mengulang-ulang di rumah, kerjain PR-nya gitu. Saya juga ada PR kalau di sini, saya juga masih ngerjain PR juga. Kemudian kita terus istiqomah, walaupun kita belajar dari awal, tetap istiqomah karena semua tuh berawal di sini, semua berawal di Iqra, bahasa Arab berawal di Iqra, fikih belajar di Iqra, semua berawal dari Iqra. Jadi kalau kita udah bisa Iqra, bisa membaca Al-Quran, lanjut bahasa Arab, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami agama ini dengan benar. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup aja ya. Semoga ilmu. Langsung lanjut ke Kalau sukun aja ya. nggak usah ikut saya foto aja ya. Ya nggak apa-apa, boleh foto aja hasil tulisannya. Ini kan makrot semua di sini ya. Lanjutnya langsung ke sukun aja. Kalau makrot mungkin bisa Mas bagus ya. Iya. Kalau Mas Billy ini materi aja. Ya boleh. Jadi biar diloncatin, biar Mas bagus bagian gini-gini. Biar lebih cepat juga. Lebih tahu hukum-hukumnya. Hukum ini kan banyak hukumnya juga. Ya udah ya. Udah kan? Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.